Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali pujian serta sanjungan yang kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna dan niat-niat baik kita semua dapat terlaksana. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umat yang istiqomah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tema sebelumnya, yaitu terkait besarnya peran kedua orang tua di dalam pendidikan anak. Jamaah yang Allah muliakan, sebelumnya kita telah membahas tentang peranan rumah di dalam mendidik anak-anak kita semua. Banyak di antara kita yang sangat selektif di dalam memilihkan sekolah atau pesantren atau ma'had buat anak-anaknya. Tapi kadang hal ini membuat kita lupa untuk mengkondisikan rumah kita menjadi rumah yang layak dan cocok untuk tumbuh kembang pendidikan anak-anak kita semua. Sehingga beberapa fakta di lapangan jamaah, anak itu baik di sekolahnya, baik di pesantrennya, atau dia baik di ma'hadnya, tetapi ketika pulang ke rumah, karena rumahnya tidak dikondisikan sebagai lembaga pendidikan yang utama, yang memegang peranan penting untuk tumbuh kembang anak-anak kita, akhirnya anak-anak itu hancurnya di rumah. Itu sangat disayangkan sekali, ya. Dan terutama ini peranan orang tua aja. Kadang-kadang orang tua ini yang merusak pendidikan anak itu. Makanya Nabi SAW mengatakan fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kalau anak itu rusak, anak itu jadi Yahudi atau Nasrani, maka yang paling bertanggung jawab adalah bapak dan ibunya. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan di sini jamaah. Tidak ada yang bisa dijadikan kambing hitam ketika ada miss di dalam pendidikan anak kita, di dalam pertumbuhan anak-anak kita, baik secara akidah atau secara moral, kecuali ya biang keroknya adalah kita sendiri sebenarnya. Ini semua berawal dari kita. Kadang-kadang bukan dari salahnya kita di dalam memilihkan sekolah buat anak-anak kita, tetapi karena kita tidak menciptakan lingkungan pendidikan yang baik di rumah kita untuk anak-anak kita. Padahal anak-anak itu jamaah, khususnya yang di usia belia, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu banyak menghabiskan waktu di rumah ketimbang di sekolah, bahkan ketimbang di masyarakat. Ya, di sekolah dia cuma menghabiskan waktu mungkin 6 jam, 7 jam.
ya, 8 jam. Di lingkungan dia, ketika dia bermain dengan teman-temannya mungkin cuma 1 jam, 2 jam. Dan bisa dibayangkan porsi paling besar itu adalah di dalam rumahnya. Makanya ketika anak itu tumbuh ya dengan tidak baik moralnya atau akidahnya, maka yang bisa disalahkan hanyalah orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena kita belum bersungguh-sungguh untuk menghadirkan rumah yang baik untuk pendidikan anak-anak kita. Jamaah yang Allah muliakan, berbicara pendidikan di rumah tentunya tidak terlepas dari peranan ibu dan bapak. Ya, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya juga bahwa seorang ibu itu khususnya itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah bersama anak-anak. Ini bagi ibunya yang aktivitasnya sehari-hari di rumah. Makanya kita, zaman saya dan beberapa asatidah pemerhati pendidikan ini agak miris kalau ternyata ibunya juga ikut keluar rumah begitu. Jadi kita berharap ketika bapaknya keluar rumah untuk mencari nafkah, karena memang itu kewajiban seorang bapak, bapak itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Itu hal yang ma'ruf ya, itu tentunya kita bisa maklumi karena bapak itu sebagai pencari nafkah. Bapak juga misalnya dia nanti akan menjadi qawwam. Di antara makna qawwam itu adalah muaddibuha. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu atau bapak adalah qawwam bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Dan di antara makna qawwam sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah adalah muaddibuha, yang mendidik adab ya. Nah, sekarang pertanyaannya jamaah, bagaimana mungkin kita bisa mendidik adab istri kita atau anak-anak kita sementara kita nggak memiliki ilmunya? Berarti kan ini mengharuskan seorang bapak dia harus keluar cari ilmu. Selain dia punya kewajiban cari nafkah, dia punya kewajiban juga untuk mencari ilmu syar'i, karena itu bekal dia untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Jadi seorang bapak itu nggak boleh jahil ya, bukan berarti seorang ibu boleh jahil, tidak. Ini kalau saya boleh gambarkan jamaah, rumah itu ibarat lembaga pendidikan, ibarat kampus atau ma'had. Maka bapak itu posisinya sebagai apa di rumah jamaah? Sebagai kepala sekolahnya. Nah, yang mengeksekusi kurikulumnya siapa? Selain bapaknya tentunya sebagai penanggung jawab. Nah, ibunya ini yang mengeksekusi jemaah. Maka tadi saya bingung kalau misalnya ibunya juga ikut keluar rumah dan entah kepada siapa dia melemparkan tanggung jawab untuk membersamai anak-anak. Apalagi anak-anak usia kecil gini jemaah. Itu belajar itu kita masih butuh untuk dibersamai, nggak bisa belajar sendiri. Belum terbangun semangat buat belajar jemaah. Kita aja yang udah tua-tua gini males kan belajar jemaah. Terus bagaimana mungkin kita berharap anak kita itu, kita pulang dari kantor tiba-tiba lagi baca Bulughul Maram misalnya, lagi baca Kitabut Tauhid gitu kan? Itu hal yang jauh ya, dan ini mungkin saja terjadi tetapi persentasenya sangat kecil, jarang jamaah. Yang saya pernah baca langsung seperti ini hanya dialami oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika di usia belia seperti adik-adik kita ini, beliau kalau diajak main sama temannya kabur, ya nggak mau main, ngumpet. Ya, jadi kalau kita kabur nggak mau TPA, Imam Nawawi dulu kabur karena mau TPA, disamper sama temannya nggak mau, dia ngumpet supaya dia bisa ikut halaqah Al-Quran. Tapi kalau kita timbang jamaah secara persentase di zaman kita yang seperti ini nih, anak-anak yang model kayak gitu banyak atau sedikit kira-kira? Rata-rata anak-anak kita butuh dimotivasi kan, butuh dibersamai dalam pembelajarannya. Pertanyaannya, kalau bapaknya keluar cari nafkah, ibunya juga katanya bantu cari nafkah di luar, terus anak-anak gimana jemaah? Siapa yang menyambut anak-anak nanti ketika mereka pulang dari sekolah? Siapa yang memeluk anak-anak ketika dia ingin menumpahkan segala macam keluh kesahnya selama pembelajaran di sekolah?
Siapa yang memandikan, siapa yang masak, siapa yang gosok pakaiannya, siapa yang mencuci pakaiannya, siapa yang berkisah dengan anak-anak, ya. Nah, ini kita butuh ibu, jemaah. Peranan ibu itu sangat penting. Maka harapan kita, para ibu ini memaksimalkan keberadaannya di dalam rumah untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak terhadap anak-anak kita, jemaah. Jadi kalau kita pergi ke kantor, jemaah, kita pergi usaha, ya, kita cari nafkah, kita ngojek misalnya, itu jangan lupa untuk menitipkan pesan buat istri kita. Ya, Mi, tolong nanti kalau aku pergi keluar, jaga anak-anak dengan baik. Tolong tanamkan kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Ajarin mereka adab yang baik, adab minum bagaimana, adab makan gimana. Kemudian adab masuk kamar mandi seperti apa. Diingatkan nanti nih kalau sholat zuhur sudah azan, maka suruh wudhu cepat-cepat dan pergi ke masjid. Terus ibunya bilang, "Pak, nanti aku jam 8 ke kantor. Titip sama mbak aja deh." Akhirnya jadilah anaknya mbak. Dan hari ini banyak sekali jamaah fenomena-fenomena seperti ini. Makanya siapa yang mau disalahkan jamaah? Kalau misalnya kita dapetin kasus ada suster atau babysitter yang ditugaskan, kita gaji memang. Kita tugaskan untuk merawat anak-anak kita, terus ternyata dia tidak menjaga amanah tersebut. Siapa yang mau disalahkan? Hah? Sebegitu kita sudah gaji dia dengan besar pun jamaah, kita nggak bisa menjamin. Loh, istri kita saja, ibunya anak-anak, kadang kalau lagi kalap mah kalap jamaah. Kalau emosinya lagi nggak stabil gitu, itu biar anak sendiri juga kadang-kadang kan main hantem aja jamaah. Makanya ini perlunya kita sering-sering ngingetin kepada istri kita, ya, untuk bertakwa kepada Allah pada urusan anak-anak kita, agar jangan sampai mereka teledor dan menelantarkan anak-anak kita di rumah. Jangan kasar sama anak-anak, ya. Itu kita tanam ke dalam diri istri kita sebagai bekal buat mereka untuk merawat dan mengasuh anak-anak kita. Apalagi kemarin kita sempat bahas ya, mah, ibu itu punya kelebihan dari sosok bapak, karena ibu itu punya kedekatan secara fitrah dengan sang anak. Dimana kita tahu yang namanya ibu itu dia pasti akan mengalami fase kehamilan, kemudian fase melahirkan, kemudian fase menyusui, kemudian fase pengasuhan, yang semuanya kata Allah Azza wa Jalla, ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dari mulai kehamilan sampai masa penyapihan, ya, itu sekitar 30 bulan gitu. 30 bulan. Nah, itu bukan waktu yang sebentar jemaah, tapi 30 bulan itu sangat menentukan tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, jangan karena hal dunia, jangan karena untuk mengejar-ngejar perbendaharaan dunia akhirnya kita menelantarkan kewajiban ini jemaah. Dan ini sebuah tanggung jawab yang sangat mulia yang harusnya dipegang sama ibu. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, di dalam Islam itu Allah itu sampai mengkondisikan bagaimana seorang ibu itu bisa memainkan peranannya dengan baik di dalam rumah dengan membuat syariat khusus buat para perempuan. Di antaranya apa? Di antaranya kita bisa lihat nanti dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ketika Allah memerintahkan para wanita untuk stay di rumah, nggak kemana-mana, kecuali memang ada keperluan, ada kebutuhan, ada hajat yang memang harus ditunaikan, ya silahkan keluar. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan mendesak, tidak perlu keluar dari rumah, maka hendaklah seorang wanita itu, kata Allah, waqarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Itu bukan kalimat saya, bukan kalimat para ulama yang menyuruh para wanita itu menetap di rumah, fokus mengurusi kemaslahatan rumah tangga. Itu bukannya para ulama, bukan para ustadz, bukan. Ini langsung firman Allah yang memerintahkan untuk para wanita itu tetap di rumah mereka, jangan kemana-mana, karena pos mereka itu yang terbaik ya di dalam rumah
gitu. Apalagi keluar rumah sambil tabarruj, ya kan, berhias diri, kemudian dilihat sama lawan jenis yang bukan mahram di kantornya atau di perusahaannya, ya. Makanya nggak salah jemaah ketika banyak terjadi kerusakan di dalam rumah tangga, ini karena kita ini terlalu banyak banget melanggar aturan Allah. Dan saya sering sampaikan bahwa kita ini jamaah, kalau melanggar aturan Allah, yang rugi itu bukan Allah, bukan. Allah tuh bikin aturan begitu, ya, untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kemaslahatan Allah. Allah mah nggak butuh kita jemaah. Allah nggak butuh ibu-ibu di atas yang masih menyusui anaknya itu untuk menyusui anaknya, nggak butuh Allah. Yang butuh siapa? Yang butuh kita sebagai orang tua. Kalau kita pengen anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik, kalau kita pengen dapat bakti dari anak kita, dan kalau kita pengen dapat pahala di sisi Allah. Jadi ini bukan tentang kok ribet banget Pak Ustadz ya, sampai kayak begitunya. Di dalam Islam jemaah, Allah tuh kalau buat aturan, Allah perintahkan ini, Allah larang ini, itu harus husnuzon gitu, berprasangka baik kepada Allah bahwa itu demi kemaslahatan kita. Jangan dilanggar, karena kapan antum melanggar, ya resikonya antum yang tanggung gitu. Allah sudah buat aturan. Dan diantara juga syariat khusus nih jamaah untuk para wanita. Para wanita itu tidak dibebankan 1% pun, bahkan 0,00001% untuk mencari nafkah, untuk menafkahi diri dan menafkahi anak-anak. Nggak ada jemaah. Wanita itu fitrahnya apa? Dinafkahi. Sebelum dia nikah yang nafkahi siapa? Bapaknya kan? Kalau bapaknya nggak ada siapa? Kakeknya. Kalau masih ada. Kakeknya nggak ada, pamannya. Pamannya nggak ada, kakak kandungnya, adik kandungnya. Nanti setelah menikah siapa yang nafkahi? Suaminya. Ketika misalnya na'udzubillah bercerai atau suaminya meninggal, siapa yang menafkahi? Anaknya. Kalau anaknya sudah bisa mencari nafkah yang laki-laki, kalau anaknya nggak bisa cari nafkah, dikembalikan lagi ke orang tuanya misalnya. Jadi jangan buru-buru berinisiatif untuk keluar cari ma'isyah, sementara di rumah kita masih ada tanggung jawab gitu loh. Masih ada kewajiban yang kita aja keteteran untuk ngurusin kewajiban ini. Itu yang kadang-kadang kita suka bingung dengan para akhwat, dengan para wanita. Kita aja sulit untuk menghandle kewajiban kita ini jamaah. Ngurusin anak itu susah apa gampang? Mungkin kalau posisi dibalik jamaah, antum yang laki-laki ini di rumah ya, ngurusin anak, nyuapin anak, bikinin empasi anak, nyuapinin aja tuh bisa 3 jam, 4 jam. Enak buka mulutnya, enak buka. Sampai dikokang itu mulut anaknya, enak buka, enak buka. Anaknya nggak mau buka mulut, marah, kesel, nangis. Capek jamaah. Itu udah terlalu banyak lah. Kerjaan wanita itu kalau punya anak jemaah, apalagi usia dini, itu udah terlalu banyak. Jangan nambahin kerjaan lagi itu loh. Jadi yang wajib aja kita nggak kepegang. Kita mau qasir, masih banyak teledornya kita. Kita belum maksimal menjalankannya. Ini udah cari-cari kerjaan lagi. Itu masalah di kita. Makanya akhirnya yang jadi tumbal siapa jemaah? Yang jadi tumbal siapa? Ya anak-anak kita. Pertumbuhannya jadi nggak bagus. Ya, jangan dibilang nggak ada efeknya jemaah. Setiap aturan Allah kalau dilanggar itu pasti ada efeknya. Efeknya imma kembali kepada kita secara langsung atau kepada anak kita atau kepada pasangan kita. Setiap pelanggaran syariat itu pasti mengandung konsekuensi. Terus bagaimana dengan peranan ayah jemaah di dalam rumah? Ayah itu, ini banyak yang menyangka nih, para ayah itu kerjaannya itu, kewajibannya hanya mencari nafkah. Dia berpikir tuh pokoknya Pak Ustadz, saya sudah memberikan nafkah terbaik buat anak dan istri saya. Ya, saya sudah belikan pakaiannya, saya sudah siapkan tempat tinggal yang nyaman, saya sudah kasih AC setiap ruangan, istri saya setiap pekan saya beliin pakaian, anak-anak seragamnya aman semua.
cateringnya beres, biaya SPP sekolahannya sudah saya tanggung, udah. Pokoknya saya sebagai suami udah perfect lah Pak Ustadz. Tapi dia lupa jamaah, ternyata tugas dia tuh bukan cuma sekedar mencari nafkah, bahkan bukan cuma sekedar menyekolahkan. Jadi masih banyak bapak-bapak nih yang menyangka bahwa kewajiban dia itu cuma menyekolahkan anak, bayarin SPP anaknya. Itu amal mulia. Demi Allah, saya bukan dalam rangka untuk menyepelekan ibadah tersebut. Saya sebut ibadah ya. Karena sedekah terbaik seorang bapak itu adalah kepada anaknya. Itu pahalanya besar luar biasa. Tetapi yang perlu kita ingat, sebagai bapak, kewajiban kita itu bukan hanya menyekolahkan anak, bukan hanya naruh anak kita di pesantren, terus tidak pernah dimutabaah, tidak pernah dievaluasi, nak sampai mana hafalannya, nak bapak mau denger nak. Alhamdulillah bi, aku sudah sampai surah Al-Ankabut. Bisa tolong simak gak bi? Ya Allah, Al-Ankabut lagi kata bapak. Kalau An-Nas sih masih bisa nyimak gitu kan. Kalau udah Al-Ankabut remang-remang deh biasanya. Tapi gak apa-apa ya jemaah. Ini diantara peranan kita. Anak kita minta simakin hafal, kita simakin hafalannya. Meskipun hafalan kita boro-boro Al-Ankabut jemaah. Ya, juz 30 aja sampai sekarang baru surah apa jemaah? Kan kalau dijawab malu kita. Tapi nggak apa-apa. Ini diantara bentuk kontribusi kita dalam mendidik anak. Anak butuh diliatin hafalannya, dia butuh murojaah, ditolong liatin hafalan aku dong ya, sibuk lagi kerja. Itu cuma dilempar ke ibunya. Sama mama aja, sama mama. Mamanya juga lagi ngulek aja kan. Jadi tuh anak mau dikemanakan gitu. Kalau dia ke bapaknya ditolak, ke ibunya ditolak. Sekali lagi ini perlu kita sadari jemaah. Peranan mendidik anak yang paling besar itu bukan di pundak ustadz dan ustadzah atau guru-guru di sekolah anak-anak kita. Ini di pundak kita semua. Sehingga ini dampaknya apa jemaah? Banyak para ayah ini yang lebih sering absen dalam mendidik anak karena terlalu sibuk. Dan pendidikan itu nggak sekedar ini jemaah. Tuh jangan mengecilkan istilah pendidikan. Jadi bukan hanya ngajarin anak baca, bukan. Itu tugas istri antum, gak ada masalah. Itu tugas sekolah, gak ada masalah. Tapi paling enggak tuh, ya bercengkrama sama anak gitu aja, ya. Quality time sama anak, berkisah sama anak, dialog, tanyain anak gimana tadi di sekolah. Kalau misalnya dia berantem tadi di sekolah, nasehatin anak kita. Jangan lepas gitu aja, jawab. Ini jangan sampai kita ini di hari kiamat jemaah ya dihadapin oleh Allah dengan para ulama kita yang lebih sibuk. Antum sama Ibnu Hajar tuh lebih sibuk mana kira-kira? Kenal Ibnu Hajar gak jemaah by the way? Bukan orang Senen, jelas. Siapa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah? Penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Penulis kitab apa lagi jemaah? Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu antum bayangin jemaah, nulis Syarah Sahih Bukhari itu bukan pekerjaan yang sepele jemaah. Belasan tahun beliau menghabiskan waktu untuk mensyarah Sahih Bukhari. Nulis Bulughul Maram itu bukan pekerjaan sederhana, dan karya beliau bukan cuma Fathul Bari dan Bulughul Maram, banyak karyanya. Beliau juga harus keluar mencari ilmu, cari hadis. Tapi beliau nggak absen jemaah. Beliau nggak absen dalam mendidik anak. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, salah seorang murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan Imam Ibnu Hajar itu nulis kitab Bulughul Maram untuk nasihat buat anaknya jemaah. Jadi kalau ditanya apa latar belakang Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram, Imam As-Sakhawi, murid beliau, mengatakan itu untuk surat buat anaknya agar dihafal sama anaknya jemaah. Ya, jadi kalau antum jauh tulis surat buat anak. Antum lagi di Pekanbaru misalnya kan,
lagi ada tugas bisnis di luar kota, bahkan luar negeri, tulis surat jemaah. Mau tulis surat apa namanya, manual gitu, pakai kertas, pakai apa, pensil, atau antum mau tulis WA gitu, atau mau diketik, kemudian pakai tanda tangan, pakai stempel, kemudian kirimin ke pos, suruh anak antum baca surat itu di hadapan istri antum. Nah, itu diantara peran pendidikan. Jangan dilepas begitu aja. Mentang-mentang udah sekolah itu udah dilepas gitu aja. Nggak ada mutabaah dari kita, tidak ada evaluasi, nggak pernah nanyain sudah sampai berapa juz hafalan anak-anak kita misalnya, nggak pernah berusaha, nak sini nak bapak liatin hafalannya, udah surat mana kamu nak, sini coba bapak mau lihat, kira-kira kamu udah mungkin apa belum. Boro-boro kayak gitu cuma ngobrol aja sama anak jarang gitu. Ini kita khawatirkan jemaah, anak kita jadi kehilangan sentuhan bapak, dan itu musibah. Antum kalau buka Al-Quran jemaah, dan antum kumpulkan dialog orang tua sama anak, dialog ibu sama anak, dengan dialog bapak dengan anak, menurut antum kira-kira lebih banyak mana jemaah? Dialog ibu sama anak atau bapak sama anaknya di Quran? Ternyata yang menarik di Quran itu jemaah, rata-rata dialog yang Allah abadikan antara orang tua dengan anak itu bapak dengan anak. Dialog Ibrahim dengan Ismail, dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, ya, itu diabadikan lebih banyak jemaah dibandingkan ibu dengan anak. Padahal kan kalau realita nih, kita bicara realita nih, kira-kira yang banyak ngomong, yang cerewet, bapak apa ibunya kira-kira? Ibunya. Tapi di Quran bapaknya. Antum bayangin zaman Nabi Yakub alaihissalam itu saking deketnya jamaah sama putranya, itu bau keringet Nabi Yusuf aja dia hafal. Coba antum di sini siapa yang hafal bau keringat anaknya jamaah? Antum cium baju, ini keringat anak ketiga. Anak antum ada 8 misalnya kan. Coba bisa gak antum bedain keringat anak pertama sampai anak ke-8? Kan keringatnya pasti beda-beda, ciri khas gitu kan. Bisa kita coba. Kenapa? Gak dekat kita sama anak kita, tidak intens ya bercengkeramannya kita dengan anak kita. Nabi Yusuf tuh jamaah ketika anaknya hilang jamaah, Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf hilang anaknya itu Allah menceritakan apa? Saking sedihnya beliau, itu matanya itu buta, dan yang hitamnya ini hilang jamaah, jadi putih semua. Kalau bahasa kita katarak gitu. Saking seringnya beliau menangisi kepergian putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kalau antum, anak pertama antum ditaruh di pesantren, yang kejer nangis di rumah siapa biasanya? Antum apa bini ya bang? Nah, antum apa istri kira-kira? Kalau naruh anak di pesantren pertama kali nih, ya kan, menyantrenin anaknya, ditaruh tuh di Surakarta misalnya, udah tuh berpisah kan? Nah, tuh yang nangis di mobil siapa tuh kira-kira? Antum apa istri? Nah, antum masa alhamdulillah beban satu selesai, tinggal beban kedua, ketiga, keempat gitu. Tunggu semua di pesantrenin, alhamdulillah. Jadi udah nggak pernah istighfar lagi di rumah. Kalau masih ada anak istighfar mungkin, astagfirullah ya Allah, nah. Anak udah pesantren, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu musibah ya, musibah. Nah, jadi ini yang perlu kita camkan jemaah tentang besarnya peranan kita. Nanti insya Allah di dalam kitab Fiqh Tarbiyatil Abna kita akan bahas lebih detailnya lagi tentang tentang teknis bagaimana kita bisa menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Saya ingin membacakan nasihat dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau ini Fiqh Tarbiyatil Abna. Beliau menyampaikan, khalaqahum subhanahu walam yakhluqhum abatha. Allah ketika menciptakan kita jemaah, menciptakan manusia itu bukan secara sia-sia.
Artinya tidak ada hikmah, tidak ada visi misi. Jadi diciptain begitu aja gitu, dibiarin hidup seneng-seneng, enggak. Itu bukan tujuan penciptaan kita. Fata'ala Allahu 'anil 'abath. Allah itu maha suci dari kesia-siaan. Semua perbuatan Allah kita wajib meyakini tidak ada yang sia-sia, termasuk dalam masalah khalqun nas, menciptakan manusia. Walam yatrukhum suda. Allah tidak membiarkan kita berbuat di dunia ini jamaah suka-suka kita, gitu. Bal khalaqahum wa kallafahum bitakalif. Akan tetapi Allah menciptakan kita dan membebankan di pundak kita banyak sekali tanggung jawab. Itu yang perlu kita sadari. Kita dilahirkan di dunia ini jamaah itu sudah dibebani sama Allah berbagai macam takalif, khususnya kita yang sudah masuk usia balik. Kecuali adik-adik kita ini yang belum balik, ya, mereka belum ada beban sama sekali. Tapi kita nih jamaah yang sudah tua-tua nih, yang kita sudah balik entah dari berapa tahun yang lalu, itu kadang kita kurang menyadari jamaah bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia ini otomatis ada beban taklif, ada pembebanan syariat di pundak kita bersamaan dengan diciptakannya kita. Amarahum wa nahahum. Allah perintahkan manusia, Allah larang manusia, wa wasahum biwasaya, Allah wasiatkan manusia, wa betalahum bil ibtila, Allah uji manusia dengan berbagai macam ujian, wa amtahanahum bimihan, Allah kasih cobaan manusia ini dengan berbagai macam cobaan. Tsumma huwa subhanahu yaumal qiyamah jami'uhum wasailuhum amma kallafahum. Dan yang perlu kita ingat jemaah, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dan akan bertanya kepada kita tentang semua tanggung jawab yang ada di pundak kita tersebut ketika kita masih ada di dunia. Nanti di hari kiamat semua tanggung jawab itu akan ditanyai satu persatu sama Allah. Wa amma amarahum wa amma nahahum. Allah tanya kita sudah sejauh mana kita menjalankan perintah Allah, dan sudah sejauh mana kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum qad qamu bima kallafu bihi wa amtathalu ma umiru bih. Apakah sebagai hamba kita sudah benar-benar melaksanakan tanggung jawab tersebut? Kita sudah benar-benar merealisasikan perintah Allah tersebut, wantahu amma nahahum an, dan apakah kita sudah benar-benar maksimal untuk menjauhi larangan-larangan Allah, wa qamu bima awsahum bihi amla, dan apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh di dalam memenuhi wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa kana mimma kallafallahu bihi bani Adam husnu ri'ayati dzurriyyah. Dan antum tahu jemaah, di antara beban yang Allah berikan di pundak kita sekarang ini di dunia adalah beban memperhatikan keturunan kita, memastikan keturunan kita itu mendapatkan maslahat. Artinya apa jemaah? Di antara tanggung jawab kita sebagai hamba di dunia ini, kalau kita sudah menikah dan kita sudah diberikan karunia anak, maka di antara tanggungan tersebut adalah kita memelihara anak kita dengan baik atau tidak. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apakah kita sudah benar-benar memperbaiki keturunan kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak cucu kita dari jilatan api neraka. Ini buat antum-antum yang sudah punya cucu, bukan anak lagi, anak antum sudah punya anak. Sudahkah antum memastikan bahwa keluarga antum ini, karena antum qawwamnya tadi, antum pemimpinnya, antum penanggung jawabnya, sudah belum antum ini memastikan jamaah? Direnungkan aja, kalau saya wafat maka saya sudah menjalankan tanggung jawab saya sebagai qawwam dengan baik. Nah, kira-kira apa jawabannya? Jadi kalau antum misalnya susah untuk mencerna apa yang saya sampaikan, antum nanti di rumah merenung aja mah. Kira-kira nih, kalau Allah wafatkan kita sekarang, terus kemudian nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah,
Kira-kira menurut antum nih, antum renungkan diri kita masing-masing, termasuk yang berbicara. Kira-kira kita sudah siap atau belum mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita selama ini, yaitu anak-anak kita dan cucu-cucu kita, bagi yang sudah punya cucu, istri-istri kita. Jadi ini bukan tentang alhamdulillah kita sudah menikah, alhamdulillah kita sudah punya anak, anak kita banyak, bahkan alhamdulillah Pak Ustadz saya sudah punya cucu, cucu saya ada 9. Ini ya bersyukur betul jemaah. Tapi coba deh direnungkan, kira-kira kalau Allah wafatkan kita sekarang, kita sudah siap apa belum mempertanggungjawabkan 9 cucu kita itu, kita usahakan tidak masuk ke dalam api neraka. Kita pastikan akidahnya benar, kita pastikan ibadahnya benar, kita pastikan akhlaknya benar. Jadi ini menjadi renungan buat kita semua. Ini bukan hanya tentang ini Allah berikan kepada kita karunia, tapi apakah kita sudah benar-benar menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita tersebut, dan apakah kita sudah benar-benar mampu mempertanggungjawabkan semua karunia yang Allah berikan kepada kita tersebut, atau jangan-jangan kita termasuk yang teledor, atau jangan-jangan kita termasuk yang abai terhadap keluarga kita. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Jadi di antara beban yang Allah berikan kepada kita jemaah, kalau kita punya anak, kita bisa memastikan apa enggak anak kita nanti kalau wafat tidak tersentuh api neraka. Meskipun urusan dia masuk neraka atau tidak itu di tangan Allah. Sebagaimana Nabi Nuh juga tidak bisa menyelamatkan putranya. Taufik di tangan Allah, tapi maksudnya sudahkah kita maksimal bertanggung jawab terhadap anak-anak kita tersebut, atau jangan-jangan kita termasuk yang teledor? Dan para ulama jamaah ketika menjelaskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara kita menjaga istri kita? Gimana cara kita menjaga anak-anak kita dari api neraka? Para ulama mengatakan alimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama dan didik mereka adab. Jadi ini tanggung jawab kita aja, bukan tanggung jawab guru anak-anak kita di sekolah. Mereka tuh cuma membantu. Antum nggak bisa ngajarin tajwid, mereka bantu, dan antum berhak membayar. Bahkan bayarannya kalau bisa lebih besar dari apa yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Itu mereka cuma membantu. Antum tidak bisa menjelaskan tentang ma'rifatullah, tentang iman, ya bagaimana cara dialog dengan anak misalnya, itu dibantu sama guru. Tapi apakah antum benar-benar sudah berusaha atau tidak mendidik anak? Nah itu nanti beda hal lagi jemaah. Itu yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita awasi gak pendidikan anak kita? Kita awasi gak pergaulannya misalnya? Ya, kemudian kita arahkan nggak? Kadang sebagian orang tua kan nggak ngarahin, nak kamu mau kemana aja bapak dukung. Ya Allah, kalau ke neraka didukung juga gitu pak. Artinya, kalau dia mau jadi musisi gimana? Kamu mau kayak gimana aja nak, bapak dukung udah. Pokoknya itu urusan kamu lah, kamu sudah dewasa. Jadi nggak ada mengarahkan gitu loh, membimbing ya kan? Urusan dia jadi apa yang membuat urusan kita aja. Dia mau jadi dokter ke depannya, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi pengusaha. Itu takdir Allah. Tapi kita punya tanggung jawab mengarahkan. Ya, kalaupun nanti nak kamu jadi pengusaha, nak ingat nak, pengusaha itu nanti ada zakatnya, dijelaskan tentang keutamaan zakat, keutamaan sedekah. Supaya nanti kalau jadi pengusaha kayak sosok Abdul Rahman. Kalau jadi pengusaha kayak sosok Utsman ibn Affan. Jangan kayak Korun gitu loh. Nah ini kan yang
kadang-kadang hilang jemaah dari diri kita sebagai orang tua. Kita menganggap ini bukan kewajiban kita, padahal di Quran dengan sangat jelas Allah sampaikan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ini perintah buat siapa jemaah? Buat kita, para ayah ini, para suami. Karena kita yang nanti akan mempertanggungjawabkan itu. Kata Nabi SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah penanggung jawab. Ra'in itu artinya penanggung jawab jemaah. Antum tahu penggembala, ya, ro'in itu di dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai dengan penggembala. Apa sih kerjanya penggembala jemaah? Memastikan kemaslahatan buat hewan yang digembalakan, kan gitu. Tugasnya ro'in itu apa? Memastikan hewan gembalaannya mendapatkan kemaslahatan, digiring ke tempat makan, nanti dikasih minum, nanti dibawa pulang lagi, dijagain, jangan sampai ada yang hilang. Nah, jangan sampai, maksud saya jemaah, kita ini sebagai orang tua kalah di dalam memastikan kemaslahatan buat keluarga kita dari tukang penggembala terhadap hewan gembalaannya gitu. Itu tukang penggembala jemaah itu kalau hewannya hilang satu, oh ribet jemaah urusannya. Dicariin itu jemaah. Jangan sampai, maksud saya, itu penggembala kehilangan hewannya satu, ada 100 jemaah. Misalnya digembalakan 100 kambing, hilang satu, panik, dia cari, diubek-ubek. Yang 99 dia pastiin selamat dulu. Jangan sampai dia lebih tahu maslahat daripada kita ketika anak kita yang perempuan gak pulang-pulang udah malam jemaah. Itu maksudnya. Anak kita keluar main ngayap gitu jemaah, nggak pulang-pulang, nggak pernah dicariin circle pertemanannya siapa saja, nggak pernah mau tahu gitu. Padahal Nabi kita SAW mengatakan, "Kullukum ra'in." Setiap kalian tuh penanggung jawab. Hati itu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap penanggung jawab itu nanti harus bisa mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada dia. Maka beliau mengatakan jemaah, "Fal abna alladzina yurzaqu bihim al-'abdu fitnatun wa butila." Anak-anak kita jemaah, ya, yang Allah karuniakan kepada kita sekarang di dunia, bagi antum yang diberikan keturunan walhamdulillah, itu adalah fitnah. Apa fitnah jemaah? Ujian, ibtila, cobaan dari Allah buat kita. Ya betaliyallahu subhanahu bihim ibadah. Dengannya Allah menguji sebagian hamba-hamba. Jadi banyak di antara kita berpikir tidak punya anak atau belum punya anak itu ujian. Pak, gimana Pak? Setelah nikah 15 tahun udah punya anak Pak. Udah berapa anaknya Pak? Ya qadarullah, saya masih diuji sama Allah. Disuruh sabar. Udah 15 tahun pernikahan belum dikasih anak. Nah, banyak orang yang menyangka ujian itu bentuknya hanya belum dikasih keturunan. Padahal ayat Quran lebih jelas dan tegas mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Padahal yang punya anak justru itu yang diuji sama Allah. Yang punya anak banyak, nah itu yang diuji sama Allah. Apakah dia benar-benar bisa mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan baik? Fahal sayaqumu ma'al aulad bima aujabahu Allahu alaihim min syukri ni'matillahi ala rizqihi iyyahum bihim. Apakah dengan kehadiran anak-anak itu jamaah yang Allah karuniakan kepada kita di dunia ini, kita benar-benar sudah menunaikan kewajiban kita sudah benar-benar bersyukur kepada Allah. Dan di antara syukur terhadap nikmat keturunan adalah mendidik mereka dengan baik. Jangan sampai kita kufur nikmat jemaah. Dulu belum punya anak, ngerengek, punya anak. Dikasih anak, diabaikan. Ingat tuh anak fitnah, itu ujian buat antum tuh. Ya. Ya, semua apa yang Allah titipkan kepada kita kan ujian. Kita dikasih HP, buat apa ini HP? Kita telantarkan, apa kita pakai buat kebaikan? Kita dikasih kendaraan, kita dikasih rumah. Apakah itu semakin mendekatkan kita kepada Allah atau jangan-jangan semakin menjauhkan kita dari Allah? Apakah kita tunaikan kewajiban kita terhadap
karunia yang Allah berikan kepada kita itu, atau kita termasuk yang mengabaikan? Ini bukan hal sepele jemaah. Syekh Mustafa Al-Adawi di muqaddimah kitab beliau ini ingin mengajak kita merenung tentang besarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Wal sayaqum ma'al aulad bi iqamati hududillahi fihi. Terus kita yang punya anak nih, kata beliau, apakah kita sudah benar-benar menegakkan aturan-aturan Allah terhadap mereka? Misal jemaah, anak kita sudah 7 tahun, maka apa perintah Nabi buat kita? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'a sinin. Perintahkan anak kita buat sholat ketika umurnya sudah 7. Nah, anak kita udah 7 tahun nih, kita perintahin nggak buat sholat? Kalau dia laki-laki, kita suruh ke masjid nggak? 10 tahun kata Nabi SAW, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. 10 tahun nggak mau sholat, nggak boleh segan-segan kita di dalam menegakkan hukum Allah terhadap mereka, jemaah. Hukum Allah terhadap mereka apa kalau nggak mau sholat? Udah 10 tahun, pukul. Tapi jangan main hantem aja, jemaah. Nah, kata Ustaz kemarin pukul, sini, pakai balok, jemaah. Allah, digamparin, nggak boleh. Pukulan itu ada aturannya. Nah, ini pentingnya kita belajar pendidikan, jemaah. Karena ada sebagian pihak juga yang menghilangkan hukuman secara fisik. Jadi di sekolah-sekolah itu udah nggak boleh sekarang. Kebanyakan nih, bahkan yang mengatasnamakan Islam. Mudah-mudahan yang mengatasnamakan sunnah tidak ikut-ikutan. Mudah-mudahan. Karena sunnah siapa yang dipakai kalau begitu, jemaah? Kalau menghukum fisik dilarang. Di sekolah yang embel-embelnya apa? Islam, Islamic boarding school, Islamic scientist misalnya. Islamic, nah itu tuh yang embel-embel Islamic itu tuh. Itu dia punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk menegakkan aturan Islam di sekolahnya, jemaah. Bukan malah mencabut hukuman Allah. Ini diantara kita ini, jemaah, karena terlalu silau ya dengan istilah-istilah Islamic school, international Islamic school. Itu nggak kita kaji lagi kurikulumnya, kita nggak kaji lagi visi misinya, kita nggak kaji lagi kebijakan-kebijakan, aturan-aturannya. Akhirnya manut aja, asal udah nama Islam, apalagi kalau udah nama sunnah. Belum tentu ngerti pendidikan, jemaah, belum tentu. Karena sebagian orang, lil asafi syadid, sebagian orang hari ini punya duit bikin sekolahan, ya, niatnya baik, subhanallah. Tapi ingat kata para ulama, wa kam min muridil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang punya niat baik, tapi dia nggak dapat kebaikan. Kenapa? Caranya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ada pukulan fisik, ada, jemaah. Cuman ada aturannya. Pukulan itu kata para ulama persis kayak obat buat dokter. Makanya antum nih, para ayah nih, para ibu, itu harus belajar tentang bagaimana kapan kasih hukuman fisik dan berapa takarannya, sebagaimana dokter belajar bagaimana ngasih obat ke pasien dan berapa takarannya. Karena kalau seandainya belum waktunya dikasih obat tapi dikasih obat, celaka itu pasien, jemaah. Harusnya obat dosis rendah dikasih obat dosis tinggi, ya mati itu pasien, jemaah. Nggak ada bedanya. Bahkan para ulama dulu mengkiaskan antara pendidikan dengan dunia pengobatan. Makanya dulu yang paling gede gajinya, jemaah, paling tinggi gajinya di zaman kekhilafan itu gaji guru dan gaji dokter. Gaji pejabat mah kecil-kecil semua, jemaah. Gaji guru sama dokter. Sekarang yang jadi guru kira-kira gajinya berapa digit, jemaah? Ya Allah. Dulu anak-anak kita, jemaah, kalau tanya, mau jadi apa, nak? Mau jadi guru. Pas tahu gaji guru honorer, gak jadi. Ahlan wa sahlan. Dulu pengen jadi dokter, pas tahu gaji dokter segini, nah, jadi deh. Udah kuliah mahal-mahal, gajinya segitu. Akhirnya orientasinya apa? Dunia. Makanya dua bidang, jemaah, yang paling banyak mafianya itu dunia pendidikan sama dunia kesehatan. Paling banyak mafianya. Karena bukan di tangan orang-orang yang benar dalam menjalankan ini.
ya. Bahkan kadang-kadang niatnya baik tapi tidak mengerti tuntunannya. Jadi kalau antum dikasih amanah anak tuh cuma antum suka atau nggak suka harus tegakkan hukum Allah pada anak-anak antum. Sudah 7 tahun, perintahkan sholat. Perintahkan aja. Mau sholat mau enggak urusan belakang. Yang penting suruh supaya anak itu terbiasa dan kasih teladan gitu. Jangan cuma nyuruh antumnya lagi main game gitu kan. Banyakan bapak-bapak kan gitu. Nak, ayo nak wudu nak, udah azan, denger gak tuh? Bapaknya masih pakai kaos kutang aja, masih pakai HP, masih sibuk nonton ya Allah. Itu jawabnya. Ya, kita lanjutkan lagi nanti setelah ada isya, setelah azan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sesi pertama tadi kita telah mendengarkan wasiat dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala terkait anak-anak kita, bahwa anak-anak yang Allah titipkan kepada kita sekarang hakikatnya adalah fitnah wa betila. Dia adalah ujian dan cobaan yang dengannya Allah menguji kita selaku hambanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang menunaikan kewajiban kita terhadap Allah dalam urusan anak-anak kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat diberikan anak keturunan? Atau jangan-jangan kita termasuk yang kufur nikmat karena kita telah mengabaikan pengasuhan dan pendidikan anak-anak kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang mendirikan atau menunaikan hukum-hukum Allah terhadap anak-anak kita? Jika anak kita melakukan pelanggaran dan memang pelanggaran itu termasuk pelanggaran fatal, apakah kita termasuk orang tua yang berani menegur anak kita? Atau memang kalau sudah usia yang seharusnya diberikan hukuman, apakah kita berani menegakkan hukuman tersebut di dalam rumah kita? Wahal sayasluku ma'al aulad ma amarahum bihi rabbuhum. Apakah kita berjalan bersama anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan membimbing mereka sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahal sayuftanu bil aulad am sayathbutu ala amrillah. Apakah mereka terfitnah oleh anak-anak mereka, menjadikan mereka lemah, ya, tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka, ataukah mereka termasuk yang teguh di atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Fahadhihi wa ghairuha umurun la budda liman arada salamah fi dinihi wa dunyah an yajtazuha atau an yajtazaha binajahin wa ya'tadaha bitaufiq atau bitafawuqin wa yaqumu bima amarahu Allah fiha khairu qiyamin. Kalau kita benar-benar ingin selamat jemaah di dunia dan di akhirat pada urusan agama kita, pada urusan dunia kita, maka perhatikan anak-anak kita, tegakkan hukum Allah pada anak-anak kita, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Karena sekali lagi setiap amanah yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan jemaah. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali untuk kita lanjutkan pembahasan ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya jemaah, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini jemaah. Mudah-mudahan jadi